Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya, berkat limpahan rezekinya, berkat limpahan anugerahnya, berkat limpahan nikmatnya, sehingga kita dalam kesempatan ini tetap diberikan kesehatan, keafiatan, dan dapat mengikuti kegiatan pesantren Ramadan yang kita laksanakan secara daring. Dan tidak lupa pula salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga, sahabat, para pengikut ila yaumil qiyamah. Nah, para jamaah pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi tausiah keagamaan atau mengisi materi kegiatan pesantren Ramadan kita pada tahun ini yang berkenaan dengan akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab itu berasal dari kata khuluq, yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya akhlak ini adalah sama dengan karakter. Nah, oleh sebab itu akhlak maupun karakter ini perlu kita bangun dari kebiasaan-kebiasaan sederhana sampai menjadi karakter yang baik yang melekat di dalam diri kita. Nah, ini sama halnya kita melatih diri kita menjadi orang yang baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjadi teladan akhlak yang paling baik bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21, Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini sangat jelas terkandung bahwa
Allah menegaskan di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh teladan yang baik. Nah, makanya kita lihat di dalam kehidupan Rasulullah SAW bagaimana akhlak beliau. Beliau adalah seorang manusia yang sama dengan kita, namun dari segi kualitas jauh di atas rata-rata. Beliau seorang suami, tetapi sebagai teladan. Lihat, Rasulullah SAW akhlaknya sebagai suami ini menjadi teladan bagi semua suami-suami yang ada di dunia. Nah, bagaimana Rasulullah SAW ini paling penyayang pada istri-istrinya. Nah, dan sebagai kepala rumah tangga, Rasulullah ini paling bijaksana. Sebagai sahabat, Rasulullah ini adalah seorang sosok sahabat yang paling disenangi sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah juga adalah sahabat atau tipikal sahabat yang paling mengerti dengan sahabat-sahabatnya. Sebagai seorang panglima perang, Rasulullah SAW dengan kekuasaannya menunjukkan akhlak yang baik, seperti mengajak untuk bermusyawarah, dan beliau memutuskan dengan sangat cerdas. Bahkan ketika perang Uhud yang hampir kalah akibat dari pasukan inti yang berkhianat kepada Rasulullah karena tidak tahan melihat harta ghanimah, Rasulullah tetap juga beramah tamah atau sopan santun kepada mereka. Nah, ini akhlak Rasulullah sebagai panglima. Dan sebagai pengajar, Rasulullah ini adalah orang yang paling fasih, paling berakhlak dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu contoh akhlak yang baik, yang paling baik, kita bersyukur sudah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikut hadis tentang akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Dari Abu Tayyah telah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian hadis yang kedua, mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. An Ata'in an Ibni Umar qila, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqan. Diriwayatkan pula dari Atta dari Ibnu Umar bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya dari mereka. Jadi seorang mukmin yang baik itu ukurannya adalah akhlaknya baik. Tetapi sebaliknya, mengaku beriman, mengaku Islam, tetapi akhlaknya tidak baik kepada sesama, akhlaknya tidak baik kepada orang tua, akhlaknya tidak baik kepada gurunya, maka dipertanyakan imannya. Baik, sekarang kita bacakan
hadis tentang akhlak yang ketiga, yaitu dapat kedudukan yang mulia. Diriwayatkan dari Nuh ibnu Abbad, dari Sabit, dari Anas secara marfu, sesungguhnya seorang hamba benar-benar dapat mencapai tingkatan yang tinggi di akhirat dan kedudukan yang mulia berkat akhlaknya yang baik. Padahal sesungguhnya ia lemah dalam hal ibadah, dan sesungguhnya dia benar-benar dijerumuskan ke dasar jahanam karena keburukan akhlaknya, walaupun dia adalah seorang ahli ibadah. Nah, sebagaimana hadis kedua yang kita bacakan tadi, bahwa orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Nah, sama dengan hal ini Rasulullah SAW menegaskan, orang yang baik akhlaknya meskipun kurang dalam ibadahnya, maka dia akan ditempatkan di akhirat di tempat yang tinggi dan diberikan kedudukan yang mulia. Namun sebaliknya, orang yang mempunyai banyak ibadahnya namun memiliki karakter atau akhlak yang buruk, maka akhlaknya yang buruk tadi menjerumuskan dia ke neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Ini hadis yang ketiga, bahwa sangat penting akhlak yang baik kita miliki. Yang keempat, derajat yang tinggi. Dari Aisyah, diriwayatkan dari Siti Aisyah secara marfu, sesungguhnya seorang hamba benar-benar dapat mencapai derajat orang yang selalu sholat di malam hari dan puasa di siang harinya berkat kebaikan akhlaknya. Nah, ini hadis dari Aisyah, innal abda la yablughu bihusnil khuluqihi darajatan qa'imil laili wa sha'imin nahar. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dapat mencapai derajat orang yang selalu sholat di malam hari dan puasa di siang harinya berkat kebaikan akhlaknya. Nah, ini luar biasa balasan bagi orang yang mempunyai akhlak yang baik. Disamakan derajatnya dengan orang yang beribadah, sholat semalaman, dan orang disamakan dengan orang yang berpuasa sepanjang hari. Nah, kemudian hadis berikutnya tentang akhlak secara umum, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amal perbuatan yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Maka beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nabi SAW pernah pula ditanya tentang amal perbuatan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Nabi SAW menjawab, 2 lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Nah, dalam hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa takwa dan akhlak yang baik ini adalah yang paling banyak membawa orang ke dalam surga. Nah, dan sebaliknya, orang yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka yaitu
dua lubang, mulut atau dan kemaluan. Nah, bisa kita tafsirkan bahwa yang namanya mulut ini terkadang membawa kepada akhlak yang buruk karena ucapan-ucapan yang tidak beraturan, tidak berilmu, ucapan sembarangan yang menyakiti, menghina dan mengupat atau menggibah seseorang dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita perlu menjaga akhlak yang baik, yaitu menjaga mulut kita dan menjaga kemaluan kita. Kemudian yang terakhir, hadis tentang akhlak dari Usamah ibnu Syarik menceritakan bahwa ketika ia berada di sisi Rasulullah, tiba-tiba datanglah orang-orang Badui dari setiap daerah pedalaman. Lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah anugerah terbaik yang diperoleh manusia?" Maka Rasulullah SAW menjawab, akhlak yang baik. Nah, jadi Rasulullah SAW menganggap anugerah yang terbaik itu adalah seseorang yang mempunyai akhlak yang baik. Baik, sekarang kita masuk ke contoh-contoh akhlak yang baik dan yang buruk. Akhlak yang baik meliputi sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, santun, lembut, tawakal, dan lain sebagainya. Nah, adapun contoh-contoh dari akhlak yang buruk, misalnya putus asa, dusta, sombong, pelit, kasar, pesimis, fitnah, ghibah, pamer, riya, sum'ah, takabur, ujub, hasad, dengki, dan sebagainya. Nah, itulah beberapa contoh akhlak yang baik dan yang buruk. Nah, sekarang kita ambil beberapa contoh di atas untuk kita bahas. Yang pertama, jujur. Lawan dari kata jujur adalah dusta. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat jujur. Nah, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, Rasulullah itu sejak umur 25 tahun sudah diberikan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya, karena beliau tidak pernah berbohong sedikit pun. Nah, kepercayaan ini harus kita bangun sejak dini sampai kita mati. Jangan sampai kejujuran yang kita bangun kita coreng dengan sekali berbohong, lalu nauzubillah orang lain tidak mau lagi percaya dengan kita gara-gara kita pernah sekali berbohong. Meskipun untuk di kemudian harinya kita berusaha untuk selalu jujur, namun untuk mengembalikan kepercayaan sahabat, orang lain itu sangat sulit. Oleh sebab itu
untuk mengembalikan kepercayaan orang lain itu sangat sulit. Oleh sebab itu, kita harus sekuat tenaga untuk mempertahankan kejujuran kita. Jangan sampai kita berbohong dengan orang lain meskipun itu cuma sekali, karena itu akan merusak kepercayaan orang lain kepada kita. Sekali kita berbohong, maka orang lain tidak akan percaya lagi kepada kita. Nah, orang yang jujur ini sangat nyaman, sangat mudah dalam menjalani kehidupannya, dan bahkan dia tidak perlu bersumpah untuk menyampaikan sesuatu, orang lain sudah percaya, karena kita adalah orang yang dikenal jujur. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dekat dengan orang yang jujur, agar kita selalu bergaul dengan orang yang jujur. Di dalam surah At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau dengan orang-orang yang jujur. Nah, bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Nah, kita diberikan pilihan berkata baik, benar, jujur, atau diam. Tidak ada pilihan kalimat-kalimat yang tidak baik atau kalimat dusta. Nah, oleh sebab itu kita harus mempertahankan karakter kejujuran kita dengan selalu bergaul dengan orang-orang yang jujur, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surah At-Taubah ayat 119. Kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan surga. Nah, sebagaimana hadis berikut ini, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, kemudian hadis berikutnya masih tentang kejujuran. Kejujuran memberikan ketenangan dan dusta membawa kegelisahan. Nah, hadisnya adalah da' ma yari buka ila ma la yari buka fa innas sidqa tuma'nina wa innal kadhiba ribah. Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa,
sedangkan dusta menipu akan menggelisahkan jiwa. Nah, bahkan kejujuran akan menuai berbagai keberkahan. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis berikut ini, kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih atau khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka sesungguhnya keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2079 dan hadis Muslim nomor 1532. Dan sebaliknya, orang yang tidak berlaku jujur atau disebut dengan dusta ini bahkan dikatakan Nabi termasuk salah satu tanda munafik, dusta ini. Nah, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayatul munafiq salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Dusta dalam perkataan, kemudian menyalahi janji jika membuat janji, dan khianat terhadap amanah. Nah, na'udzubillah, orang yang tidak mampu mempertahankan kejujurannya kemudian dia berdusta, na'udzubillah, dia sudah masuk ke tanda-tanda orang yang munafik. Na'udzubillah. Siapa orang yang munafik itu? Ialah orang yang mengaku beriman, namun sesungguhnya dia belum beriman di dalam hatinya. Nah, na'udzubillah. Maka dari itu kita harus mempertahankan kejujuran ini dengan sekuat tenaga, dengan menggenggamnya dengan sangat kuat-kuat, sehingga tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Nah, yang kedua, akhlak yang ingin Bapak sampaikan adalah tentang sopan santun atau lemah lembut, yang atau lawannya kasar. Nah, jadi sopan santun dan lawan dari sikap sopan santun adalah kasar. Sopan santun yang harus kita praktikkan baik dalam ucapan atau perbuatan atau sikap, khususnya kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada sahabat-sahabat kita, dan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kita harus sopan, lemah lembut terhadap mereka. Nah, begitu juga di perilaku kita di media sosial dan perilaku kita di depan kamera. Sudah terlalu banyak fenomena umat Islam yang kebablasan akhlaknya karena main TikTok misalnya.
kebanyakan khususnya bagi perempuan-perempuan muslimah yang tidak sadar menggoyangkan badannya sehingga jauh sekali dari akhlak yang baik dalam pandangan Islam. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga sopan santun, berbicara, berucap, bersikap kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada sahabat-sahabat kita, bahkan kepada diri kita sendiri, khususnya bagi perempuan-perempuan yang senang bermain TikTok, yang mengabaikan norma sehingga tidak merasa malu, bahkan bangga, yang menggoyang-goyangkan badannya, sehingga itu sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan dihindarkan perilaku-perilaku yang seperti itu yang merendahkan diri kita sendiri. Nah, kemudian beberapa hadis tentang sopan santun. Hadis riwayat Muslim yang artinya, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberi kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan dan sifat-sifat lainnya. Nah, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, dalam hadis tersebut terdapat motivasi untuk bersikap lemah lembut, sabar, dan berbicara yang lembut kepada manusia, selama tidak ada sebab hajat yang membuat kita bersikap keras terhadap mereka. Nah, kemudian ada lagi hadis yang lain. Sungguh segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek. Nah, sebab itu akhlak kita harus kita hiasi dengan kelembutan, sopan santun, karena itulah yang menjadi perhiasan atau keindahan kita. Selain ini karena perintah Allah, selain ini untuk menghargai orang lain, menghormati orang lain, nah tetapi ini juga akan membawakan efek yang positif kepada diri sendiri dengan bersikap lemah lembut. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa dipahami materi yang Bapak sampaikan, dan semoga kita mempunyai atau dapat mempunyai karakter atau akhlak yang baik, yang sebagaimana yang diharapkan. Nah, oleh sebab itu marilah kita berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk saudara-saudara kita. Semoga kita selalu dikuatkan iman dan diberikan kesabaran dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat
melakukan yang terbaik dan mempunyai akhlak yang baik. Demikian itu yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.